يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pertemuan kita pada malam hari ini pertemuan hari Jumat pertama di tahun baru 2020 Masehi. Sudah 3 hari yang lalu tahun 2019 berpisah dengan kita untuk selama-lamanya, meninggalkan kita. Ada kebiasaan dari para ulama, kalau kita itu mengakhiri tahun atau mengawali tahun baru, mereka itu menganjurkan kita melakukan muhasabah. Muhasabah itu menghitung diri, dari kata hasiba yaksibu hisaban wa muhasabatan, introspeksi mawas diri. Anjuran itu menarik, cuma sebenarnya ya, melakukan muhasabah itu tidak harus menunggu akhir tahun atau awal tahun, kesuwen. Terutama yang sepuh-sepuh itu salah agak nutut. Jujur kalau kita itu kembali kepada Quran, kepada hadis-hadis Nabi ya, yang benar muhasabah itu setiap saat, setiap waktu. Sekedar contoh ya, Bapak Ibu Saudara itu kalau mengawali hidup sehari-hari kan dimulai dari bangun tidur pagi itu. Bacaan apa yang Bapak Ibu Saudara baca setelah bangun, kedua kelopak mata ini terbuka, kesadaran kembali, apa yang kita baca itu? Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu sebenarnya muhasabah itu. Cuma kita tidak ngerti itu, saking geleke diwaca. Saya termasuk pengagum doa itu. Kenapa kita bangun tidur itu kok mengucap syukur? Alhamdulillah. Dijawab, alladzi ahyana ba'dama amatana. Itu satu penyadaran yang dalam bahwa hidup kita hari ini itu semata-mata karunia Allah. Kepercayaan Allah yang masih diberikan kepada kita. Kan sering saya katakan, di antara kita ini kan sebenarnya sudah pantas ya. Pantas apa? Mati. Patokannya sudah jelas 60 sampai jangan sebut 90 kakean. 70 itu hadis. Kanat a'maru ummati baina sitin ila sab'in. Jatah umur umatku itu hanya 60 sampai 70. Yang bicara ini berapa? Umurnya dipanggil Allah. Nabi berapa? 63. Baina sitin ila sab'in. Waktu itu ada seorang sahabat interupsi, nyuwun sewu Nabi menapa mboten saged langkung saking pitung dosa. Apa jawabnya Nabi? Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Bisanya sih bisa. Di sini kan banyak yang di atas 70. Tapi sangat sedikit sekali. Aqallu minal khalil,
Berarti kalau sudah 70, hati-hati. Hati-hati. Ambil pelajaran kalau kita menonton pertandingan ya. Apa sepak bola, apa tinju, apa itu kalau sudah ronde terakhir Pak akan finish, apa yang dilakukan oleh pemain ini? Seperti kalap Pak, memburu waktu, sebentar lagi disemprit panjang itu. Jadi kita itu sering dapat pelajaran dari nonton sepak bola, apa ya, badminton, semua perlombaan kalau sudah mendekati finish itu luar biasa. Lah apakah yang sudah dekat-dekat finish itu begitu? Seharusnya kalau sudah dekat finish itu ya kalap ibadahnya. Saya tidak mau surat-surat pendek, saya hafal yang panjang. Saya tidak mau sholat kan tidak tepat waktu gitu. Saya tidak mau zakat cuma 2,5% itu saya lebihkan dari 2,5%. Itu kalapnya kalau sudah usia-usia pantas itu. Penyadaran hari ini kita hidup itu semata-mata karunia Allah. Kita syukuri lah. Nah, cuma konsekuensi kalimat alhamdulillahilladzi ahyana berkali-kali saya terangkan. Bersyukur sebenar syukur itu isti'malun ni'ami fima syuri'a alaiha, mempergunakan anugerah persis seperti yang dikehendaki oleh Allah. Apa kehendak Allah memberikan kita kepercayaan masih hidup sampai saat ini? Nanti kita kaji itu. Dan setelah disadarkan hidupmu hari ini semata-mata karena Allah, hati-hati. Walaupun senang bahagia, wa ilaihin nusur. Satu saat mau of tidak, rela of tidak, siap of tidak, kamu akan mengakhiri hidupmu. Wa ilaihin nusur, dikumpul di padang mahsyar, dihisab. Jadi doa ini muhasabah. Ada lagi saya temukan hadis yang Nabi langsung mengatakan harian. Man kana yaumuhu misla amsih fahuwa maghbun. Yaum itu kan hari ini. Kalau amsun itu kemarin. Lawannya ghadan. Didul ghad wal amsi. Siapa hari ini kualitas dirinya itu kok cuma sama seperti kemarin, katakan kemarin sudah baik, itu maghbunun, tertipu. Apalagi kalau dibalik, mangkana yaumu syarran min amsi fahuwa mal'unun, tidak maghbunun lagi, mal'unun, terkutuk, terlaknat. Siapa yang hari ini lebih jelek dari kemarin? Kalau saya ganti, kemarin tuh muda, sekarang tuh tua. Gimana terjemahannya? Jadi siapa yang orang tua sudah dekat finish, kualitas amal ibadahnya kok seperti waktu masih muda, itu mal'un Pak. Enggak enak mal'un itu diterjemahkan, terlaknat, terkutuk. Yang dikehendaki Nabi, yaumuna hadza khairan min amsina fahuwa rabikhun faizun muflihun sa'idun. Hari ini lebih baik dari kemarin, itulah yang beruntung, rabih, muflihun, yang menang, faizun, yang bahagia, sa'idun, bahagia. Ini muhasabah. Kalau ayat Quran yang sering dipakai oleh para ulama ya di kitab-kitab tasawuf, kitab akhlak, surat Al-Hasr ayat 18.
Ya ayyuhalladzina amanu, khitabnya kita, hei orang beriman kata Allah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dan ini muhasabahnya ini. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing diri melihat, memeriksa apa toh yang sudah ia lakukan untuk hari esok itu. Dalam bahasa Arab ghadan itu besok. Fil lughatil Indonesia tomorrow. Dalam bahasa Inggris. Tapi saya baca dalam tafsir Syekh Mustafa Al-Maraghi, ghadan huna bimakna yaumul qiyamah, diartikan hari kiamat. Wal qiyamatu nau'an, kiamat ada dua macam, sughra wa kubra. Besar dan kecil. Kecil itu kematian, besar itu hisab nanti di hari akhirat. Jadi Mustafa Al-Maraghi menerjemahkan, dan hendaklah masing-masing diri itu memeriksa, melihat apa yang telah ia lakukan sebagai persiapan datangnya kematiannya dan hadirnya hisab nanti di hari kemudian itu. Diulangi lagi, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kenapa? Innallaha khabirun bima ta'malun. Karena Allah itu pasti akan memberitahukan hasil perbuatan kalian di dunia ini. Jamaah semua ini kalau hari Jumat membiasakan baca surat Kahfi enggak? Meskipun cuma awal akhir 10-10 lah. Cuma kalau 10-10 enggak bisa nyampe di ayat 49. Saya terus terang kalau membaca surat Al-Kahfi ya, sampai ayat 49, istilah jiwanya itu mengkorok, apa mengkorok, istilah Jawa itu ya, merinding. Bahasa Indonesianya enggak ada, panjang, berdiri bulu romaku kedawan, merinding. Kenapa? Karena ayat Al-Kahfi 49 itu cerita bagaimana kita dihisab nanti. Saya baca ayatnya ya. Wa budi al-kitab, kitab catatan amal manusia diberikan kepada masing-masing pemiliknya. Fatarul mujrimin musyfiqina mimma fihi. Mujrimin itu orang yang banyak dosa, ahli maksiat. Melihat catatnya itu musyfiqun, gemeter takut, Pak. Kenapa? Mimma fihi. Catatan itu dilihat, ya Allah, wa yaqulun, mereka berkata, ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Celaka kami, kok ada catatan yang seteliti ini, secermat ini. Jangankan amalku yang besar-besar, yang kecil-kecil, yang jelimet-jelimet itu semuanya ada. Apa ndak mengkorok, berdiri bulu rumah baca gitu. Seperti kita malam ini ngaji di masjid ini, langsung ada catatannya Pak. Sing oleh senden karo sing ora, sing sempat sholat tahiyatul masjid dengan yang terlambat enggak, ono kabeh itu Pak. Sing rada ngantuk karo sing ora. Bahkan sampai yang jiwa Bapak Ibu ngerasani saya itu ada ya. Ada. Saya kan tidak tahu dirasani. Itu. Bukan main itu. Wa wajadu ma amilu hadira. Mereka mendapatkan catatannya masing-masing di depannya. Dan yang menarik penghujung kalimat, wala yadlimu rabbuka ahada. Allah tidak pernah menzolimi hambanya sedikit pun. Jadi apa yang tertulis itu pelek persis, nggak ditambah, nggak dikurangi. Allah itu adil, ngeri.
kalau membaca seperti ini. Nah, sekarang kalau kita harus bermuhasabah setiap saat, apa yang kita muhasabah itu? Caranya gimana? Ya, kita harus kembali mengingat kita diciptakan Allah di dunia ini untuk apa? Nah, setelah kita ketahui sudah terpenuhi atau belum tujuan penciptaan ini? Kan berkali-kali saya katakan mengevaluasi sebuah kegiatan, aktivitas apapun namanya, itu wajib merujuk kembali kepada tujuan semula aktivitas itu diselenggarakan. Kegiatan tanpa tujuan yang pasti hakikatnya tidak bisa dievaluasi, Pak. Itulah hebatnya Islam. Jauh-jauh sebelum muncul ilmu manajemen macam-macam sudah mengatakan innamal a'malu bin niat. Nilai bobot sebuah kegiatan aktivitas amal itu tergantung pada niat. Dan niat itu kan tujuan itu. Nah, sekarang kita tanya Quran, untuk apa kita diciptakan Allah di dunia ini? Ternyata para ulama menjawab pertanyaan ini tidak satu pendapat. Sebagian besar jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan tujuan kita diciptakan di dunia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Dasar alasannya itu surat Adz-Dzariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tegas ini. Didahului kata nafi disambung istisna exception illa. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku itu. Kalau memang ini tujuannya, yang kita muhasabah ya sudah tercapai atau belum tujuan beribadah ini? Gimana kualitas ibadah kita itu? Sayangnya ada pendapat lain. Tujuan diciptakan manusia itu bukan Adz-Dzariyat 56, tapi justru Al-Baqarah ayat 30. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah kata Allah, jangan sampai lupa. Saat Allah Tuhanmu berbincang dengan para malaikat, seraya berfirman, hai malaikat, aku akan menjadikan manusia Adam di bumi sebagai khalifah di bumi itu. Khalifah itu pemimpin. Nah, kalau ini tujuannya, ya kekhalifahan kita yang kita muhasabai, peran kita di bumi sebagai pemimpin pemanage bumi ini loh. Ya, karena masing-masing ini berdasar Quran ya, saya menentukan sikap, saya pakai semua dua-duanya itu. Sulit saya akan meninggalkan yang lain itu. Tujuan diciptakannya kita oleh Allah di dunia ini untuk menjadi khalifah di bumi, dan agar kekhalifahan kita berhasil, kita diharuskan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita muhasabai dua tujuan ini. Saya teringat pertama hadis Nabi yang mengatakan al-imam yang namanya pemimpin khadimatu ummati adalah pelayan pengabdi yang dipimpin. Nah, kalau kekhalifahan kita ini ingin diukur berhasil apa enggak, sejauh mana pengabdian kita kepada bumi seisinya. Kan di bumi ini ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada bebatuan gitu, ada cair, ada gas, ada padat gitu.
Hadis kedua, Nabi itu memberitahu, kalau Anda ingin tahu apakah Anda itu orang yang berhasil dalam hidup ini, ukurlah sejauh radius mana Anda itu punya manfaat untuk orang lain. Khairukum man anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu itu siapa yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Bahkan secara spesial Nabi berkata, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu siapa yang paling baik dalam menyikapi keluarganya. Saya, kata Nabi, dibandingkan kalian orang terbaik dalam menyikapi keluargaku itu. Kenapa? Acuannya kok keluarga. Keluarga itu orang yang wajib disantuni dengan baik, bukan sunnah, wajib. Nah, kalau yang wajib aja diabaikan, apalagi yang tidak wajib gitu loh. Jadi ngukur kualitas seseorang itu lihat bagaimana sikap dia terhadap keluarganya. Kalau kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anaknya, bahkan kepada kedua orang tuanya, ibundanya yang melahirkan, disemena-menakan, apalagi orang lain, itu ukuran itu. Jangan diukur yang lain, lihat keluarganya. Karena mimpin keluarga sekecil itu aja tidak mampu, kok diserai mimpin umat itu gimana sih itu? Nah, kemudian di dalam buku-buku tasawuf ya, buku akhlak, bersosialisasi dengan masyarakat, bermuamalah dengan masyarakat, itu yang termasuk baik diperingkatkan, Pak. Ada 3 peringkat. Bergaul baik dengan masyarakat, tapi peringkat yang terendah, katakan umpama lulus itu nilainya C, Pak. C itu kan 60-an itu. Ada min pisan itu. Lah ngrepek ya. Siapa yang nilai C itu baik tapi terendah? Orang yang prinsip hidupnya pokoknya saya tidak nyusahin orang lain, tapi saya jangan disusahin. Prinsip ini yang disenangi orang-orang yang katanya modern itu. Ya kita ini loh. Itu melahirkan sikap acuh tak acuh, egosentros, ananiyah, individualis itu. Pokoknya saya tidak nyusahin, tapi saya jangan disusahin. Lulus tapi C, min bisa. Kita tingkatkan. Kalau ingin nilainya B, prinsip hidupnya dirubah. Saya harus menjadi orang yang banyak manfaat untuk orang lain. Kalau saya dianugerahi kedudukan oleh Allah, sejauh mana kedudukan itu bermanfaat untuk orang lain? Kalau saya dikasih Allah harta yang banyak, sejauh mana harta itu punya manfaat untuk orang lain? Apa hanya untuk keluarga? Kalau kita diberi anugerah Allah ilmu yang banyak, sejauh mana ilmu itu punya manfaat untuk orang lain? Apa hanya untuk dirinya sendiri? Itu takaran ukuran. Nah, kalau ingin tingkat yang tertinggi, nilainya bukan B tapi A 100, ini berat, Pak. Hidup dengan prinsip mampu harus membalas kejahatan dengan kebaikan-kebaikan. Abot itu, Pak. Abot. Saya beri contoh yang terkenal ya. Nabi didengki, tidak disenangi oleh tetangga sendiri, Pak. Orang ini orang Yahudi. Saking dengkinya kepada Nabi, tiap hari itu diam-diam membuang kotoran
di halaman rumah Nabi. Semula Nabi juga nggak tahu itu. Siapa sih benisuk mesti anak kotoran. Lama-lama tahu, oh alah tonggo dewe itu. Tapi Nabi tidak reaksi apa-apa itu. Dicikrak, disapu, dibuang ke tempat sampah. Sampai satu saat kiriman itu tidak ada. Nabi kaget, loh kok gak kirim? Malah ditanyakan kok gak kirim? Biasanya ini kirim. Ternyata si pengirim ini sakit, Pak. Didatangi, dibawakan kesenangannya kurma madu. Ada ketika itu kismis itu. Bingung si orang Yahudi ini. Kok ada orang sebaik ini ya? Salah saya memusuhinya itu, mendengki salah. Terucap kepada Nabi, saya minta maaf Muhammad. Lu minta maaf apa? Minta maaf betul itu. Mau ndak kamu? Ya mau dong. Dimintai maaf kan ndak diberi gitu. Apa? Sebenarnya yang buang kotoran tiap hari ke halaman rumahmu itu saya. Oh itu toh, saya sudah lama tahu itu. Apa ndak tambah gemeteran ini? Orang sudah tahu kok bersikap seperti ini. Sudahlah kelemben-kelemben roti-roti. Sing biyen ya biyen, sing penting saiki kan. Orang Jawa itu. Akhirnya kisah akhir si Yahudi itu masuk Islam, Pak. Bapak Ibu Saudara kalau baca kisah Nabi seperti ini saja heran apa enggak gitu. Kalau saya heran, Pak. Kok iso piye carane gitu loh. Ya ngerti kita itu baik, cuma nglakoni ini kok angel, Pak. Sama seperti Nabi ketika hijrah pertama sebelum ke Yasrib, itu kan ke Taif. Gara-gara mendakwahkan Islam di Mekah kurang berhasil. Ya sudah, kalau belum tidak berhasil di sini malah saya dimusuhi. Sampai sahabat saya ungsikan ke Ethiopia, Habasyah itu. Saya akan coba buka daerah baru Taif. Taif dengan Mekah itu tidak jauh, Pak, 110 kilo. Saya naik bis itu cuma 1,5 jam. Daerahnya bukan main, nyaman udaranya itu. Gudang anggur, tempat wisata di sana itu. Tapi karena difitnah, disiarkan ke Taif bahwa Muhammad itu istilah kerennya sekarang itu tidak NKRI gitu loh, Pak. Pemecah persatuan bangsa itu. Sekarang ini apa-apa enggak RKRI, NKRI, radikalis, apa nih? Enggak Pancasilais, salah. Biasanya sih ngomong ngono iku malah sakjane dheke gitu. Iya, sakjane dheke gitu. Akhirnya dilempari batu Nabi itu. Begitu malaikat Jibril itu melihat Nabi dihinakan, dinista, disiksa seperti itu, berdarah-darah kaki beliau itu, merangkak-rangkak itu. Turun menjumpai Nabi. Nabi heran, ada apa Jibril kamu datang? Apa ada wahyu? Enggak Muhammad, kali ini saya tidak membawa wahyu. Ada apa? Saya enggak terima kamu dihinakan seperti ini. Allah dan segenap malaikat itu berselawat kepada kamu, memuji kamu. Kok sekarang kamu dibeginikan? Iya, terus maumu itu apa? Kalau kamu izinkan Muhammad, kamu setujui, para malaikat penjaga gunung itu akan saya minta memindahkan gunung Kubes, diempaskan ke Taif ini, biar tahu rasa mereka itu. Saya hentikan sebentar, saya ingin tanya, umpama yang jadi nabi waktu itu bapak ibu saudara, kira-kira ya apa ditawani ini? Jujur sajalah sudah. Jare wong Jawa rindek asu digitik suwe mijet waing ranti. Apa karepe gak ngerti saya juga. Iya. Orang sekarang jangankan ditawani, geng ditawani itu ngebon, Pak.
Loh kok Nabi berkata, sudah Jibril, kamu kembali ke tempatmu. Diangkat kedua tangannya tinggi-tinggi itu. Seraya berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jangan kau siksa Bani Sakif. Bagaimanapun mereka itu umatku. Mereka menista aku, menyakiti aku bukan karena sentimen, dengki, a priori. Ya Allah, fa innahum la ya'lamun. Mereka itu belum tahu saya ini siapa. Islam itu bagaimana. Subhanallah, luar biasa itu. Sampai saya kan pernah cerita, setiap kali mempelajari akhlak Nabi, saya itu selalu bertanya, kok iso ngene iki carane piye gitu loh. Caranya itu gimana? Saya cari, ketemu Pak. Di dalam surat Ali Imran, kalau tidak salah 159 apa 154 itu. Rahasianya Nabi bisa seperti itu. Bisa menduduki orang baik peringkat yang teratas. Nilai A100 itu. Apa rahasianya? Allah berkata, "Fabima rahmatim minallah lintalahum." Kenapa? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hauli. Hanya karena rahmat Allah lah Muhammad, kamu tuh bisa seperti ini. Kenapa aku buat seperti itu? Lintalahum tuh kamu bisa berlemah lembut dengan sesamamu. Karena kalau yang keras tuh kau hadapi yang keras, kejahatan kamu balas dengan kejahatan. Walaupun tafadhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Mereka akan lari dari sisimu itu. Lalu dengan indahnya Allah berpesan 3 hal. Ini yang berat. Fa'fu anhum. Maafkan kesalahan mereka. Maafkan kesalahan orang yang menyakiti kamu. Cukup belum? Wastaghfir lahum. Mintakan ampun kepada Allah. Cukup belum? Wasyawirhum fil amri. Ajak bicara mereka yang menyakiti kamu itu. Abot apa ringan ini? Abot. Tapi karena Allah yang membuat bisa. Maka saya pesan ya. Apakah kita itu guru, apakah kita itu orang tua, apakah kita itu komandan, apakah kita itu kepala kantor. Kalau menghendaki murid, anak, karyawan, prajurit itu baik, jangan sekali-kali mengandalkan pada upaya pendidikan. Saya tidak menafikan pendidikan. Iringi dengan doa kepada Allah. Mohon. Jangan kalau sudah punya anak masuk pondok, anak akan menjadi soleh, orang hebat. Belum tentu. Belum tentu. Saya punya teman sepondok itu jadi korak Pak. Korak itu apa itu? Kotoran rakyat Pak. Saya ditipu itu Pak ini. Datang jauh-jauh ke Malang tuh bilang ini itu mobil saya rusak, pinjam uang itu, bae amblas dan bukan saya saja yang digitukan itu, teman-temannya yang lain digitukan itu. Iringi doa kepada Allah itu, sholat malam minta. Kita itu seringkali kalau sudah memimpin kantor sudah ditatar. Pasti baik, belum tentu. Belum tentu. Dekatkan diri kepada Allah, mohon kepadanya itu. Nah, evaluasi kita terkait dengan khalifah fil ardi di sini ini. Mampukah kita minimal ya kelas tengah lah menjadi orang yang bermanfaat. Syukur-syukur yang ketiga itu mampu membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Dipentelengi orang itu ya disambut dengan senyum itu. Kita dipentelengi jipuk watu biasanya. Ya. Ngomong sabar santun itu mudah, prakteknya tidak gampang. Ya mohon kepada Allah. Mohon. Ada doanya, nanti kita kaji itu. Nah, sekarang muhasabah ibadah gimana?
Kita semua tahu puncak ibadah hablum minallah vertikal, ibadah khusus. Yang pertama tadi kan ibadah umum itu sholat, Pak. Alasannya apa? Sholat itu tiang agama. As-sholatu imaduddin. Imad itu jam'un min amud, soko guru utama itu. Seluruh nabi itu sampai wasiat akhirnya itu sholat. Innaha ay as-sholah akhiru wasiyati kulli nabiyyin. Itu hadis. Sesungguhnya sholat itu wasiat akhir seluruh nabi. Kenapa kok diwasiatkan akhir? Terkait dengan hisab, hadis mengatakan pertama seorang hamba nanti dihisab itu sholatnya, Pak. Bukan hajinya, bukan puasanya, bukan zakatnya. Langsung kaifa sholataka ya abdi, ya apa sholatmu bro, bahasa Malang itu. Kalau hadisnya awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali seorang hamba dimintai pertanggungjawaban salatnya. Insyaluhat, kalau ini benar salatnya bagus, prestasi tinggi, saluhat sairu kulluh, semuanya dinilai baik. In fasadat, sebaliknya rusak, fasadat sairu kulluh, semuanya rusak. Hati-hati di sini tentang salat itu. Nabi pun kalau kita perhatikan ibadahnya maksimal banget sholatnya itu. Dan dulu saya terangkan dalam surat Al-Fatah terakhir itu 29, yang dipuji-puji Allah, diunggulkan Allah atas ibadah Nabi itu sholatnya itu. Tidak pernah Allah cerita hajinya Nabi, puasanya Nabi, sholat nya saja yang diceritakan. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, saya penggal, tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuh min athari sujud. Muhammad pesuruh Allah itu dan orang-orang beriman bersamanya, kamu lihat suka rukuk dan sujud. Untuk apa? Yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana, mengharap karunia Allah dan keridhaannya. Saking senangnya sujud, dapat kamu lihat pada wajah-wajah mereka itu bekas sujudnya itu. Ini menunjukkan Nabi itu maksimal banget sholatnya itu, sampai diceritakan oleh Allah itu. Nah, dua ini yang kita muhasabai ke atas kualitas sholat kita, ke bawah penyikapan kita dengan sesama itu. Karena kita itu khalifah fil ard. Lalu caranya untuk meningkatkan ibadah agar di tahun 2020 ini kualitas ibadah kita itu naik, gimana caranya? Awali dengan bermohon doa yang tulus kepada Allah. Doa yang diajarkan Nabi kepada sahabatnya, kalau ingin ibadah itu baik ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini yang jalur atas. Yang jalur bawah, waftahli min khazaini rahmatik. Yang ketiga, keamanan, fansurna al qaumil kafirin. Ya Allah, tolonglah saya. Kalimat a'inni pakai ya nisbah, a'inni, tolonglah saya. Ini memberikan isyarat kita ini di dalam keinginan kita agar kualitas ibadah kita itu naik, harus diupayakan oleh dirinya sendiri. Contoh yang sering saya buat itu gini loh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in itu kan minta tolong hanya kepadamu ya Allah. Didahului kan na'budu, action itu.
Saya ngangkat mimbar ini tidak kuat. Saya boleh berkata, nyun sewu Pak Jailani tolong monggo diangkat sareng. Itu namanya minta tolong Pak. Nasta'in. Tapi kalau saya belum berusaha ngangkat, itu bukan asta'in, a'muru, ngongkon. Nah kita itu sering ngongkon Allah saja gitu. Ada ayat yang menarik, surat Shad ayat 10. Pernah saya temukan di ruang tamu seorang teman ya, ada kaligrafi indah besar gitu, falyartaku fil asbab. Saya tersentak membaca itu. Pintar sekali dia memilih ayat ini. Ternyata surat Shad ayat 10. Artinya apa? Hendaklah kalian tuh meninggi, ya sukses hebat dengan menegakkan sebab-sebabnya. Umpamanya apa? Kita ingin ahli sholat tahajud, sholat malam. Nah, sebab-sebab orang itu sulit sholat malam itu apa? Sebaliknya, karena apa biar mudah sholat malam itu? Antara lain yang mengganggu sholat malam itu ya perut kekenyangan. Nek wis kewareken angel tangi Pak. Kedua, tidurnya terlalu malam. Tidak seperti Nabi. Nabi itu dalam hadis habis Isya itu cenderung beliau itu tidur kecuali ada tugas, ada masalah yang diselesaikan. Tapi tidurnya cepat habis Isya. Sepertiga malam akhir full beliau itu bangun. Nah kita yang ditiru turunin cepet, tangine jam 6 isuk, ambelas kabeh gitu. Nah, kemudian apa berikutnya yang buat orang itu terhalang sholat malam itu? Kecapean, kelelahan, gitu, kelelahan. Usia tua itu enak Pak, apalagi sudah pensiun gitu, gak nyambet gawe digaji pemerintah lah enak itu mendukung Pak sholat malam itu, tidak terlalu capek. Nah sebab ini yang harus diingat, falyartaku fil asbab. Cuma ada lagi petunjuk di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 16. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Hendaklah kalian tuh meningkat setahap. Jangan anclus. Enggak bisa itu. Biasanya ya habis mengikuti pengajian ya termasuk muhasabah ini atau khusus membahas keutamaan sholat malam atau habis membaca buku keutamaan sholat malam, tekad itu muncul itu. Mulai nanti malam saya harus seperti Nabi. Gimana? Saya akan tahajud tidak cuma 11 rakaat, 13 rakaat. Karena Nabi itu ternyata pakai sholat sunat iftitah ringan 2 rakaat, baru tahajud 8 rakaat, lalu ditutup witir 3 rakaat. Saya harus seperti itu. Bisa enggak? Bisa. Cuma biasanya telung dina leren, Pak. Wis to, telung dina leren. Enggak bisa seperti itu. Harus berlatih. Step by step, mahlan, tobakon an tobak. Dimulai dari yang wajib diperbaiki. Kemudian rawatibnya, kemudian tahajudnya, paginya ditambah duha. Pembiasaan ini yang akan membentuk kualitas kepribadian kita ini. Saya selalu mengatakan kalau kita itu sadar bahwa kelemahan kita itu bukan di bidang ilmu teknologi tapi di bidang akhlak. Sampai ada tekad semangat revolusi mental itulah
Itu kuncinya sederhana, pembiasaan. Jauh-jauh sosiolog kita Ibnu Khaldun itu sudah mengatakan al-insanu ibnu awaqibih. Baca kitab Al-Muqaddamah, Prolegomena. Manusia itu hasil dari kebiasaannya. Baca psikologi, membiasakan sesuatu itu awal mulanya memang berat dan memerlukan waktu panjang. Tapi begitu sudah terbiasa, terbalik, tidak perlu waktu panjang dan sangat mudah dilakukan. Nyun sewu yang tidak biasa duduk, tidak ada sendennya gitu, itu sakit Pak. Apalagi sudah tua itu. Yang muda-muda itu mbok sendennya diberikan yang tua gitu. Ngesak nih Pak. Tidak biasa, tapi begitu sudah terbiasa sampai ngantuk itu gak kerasa Pak. Saking ngangklere Pak. Ngangklere. Jadi apa-apa itu kebiasaan. Tidak bisa model ancurs gitu. Bertahap. Latar kabunna tobakan an tobak. Sampai ada hadis khairul umuri dawamuha wa in qalla. Sebaik-baik perkara itu ajeknya, istiqomahnya, konsistensinya meskipun sedikit. Karena startnya memang sedikit, nanti akan banyak sendiri gitu. Itu kuncinya kita memperbaiki kualitas ibadah kita itu. Tentunya diiringi dengan mujahadah, kesungguhan yang tinggi, lalu menambah ilmu tentang ibadah, terutama masalah hikmatus tasriknya, keutamaan-keutamaannya itu. Dan kalau kita ingin terjaga ibadah wajib kita, rajin-rajinlah melakukan ibadah yang statusnya sunnah. Boleh dibuktikan orang itu kalau ahli ibadah sunnah dapat dipastikan ahli ibadah wajib. Tapi kalau dibalik enggak Pak. Tidak semua orang yang ahli ibadah wajib itu ahli ibadah sunnah. Jadi pembiasaan. Karena sholat masih ingat berapa rakaat? Untuk rawatibnya ba'diyah qabliyah 12. Sudahlah mulai tahun 2020 jangan dikurangi itu. Meskipun saya tahu yang berat itu zuhur, wis zuhur 10 rakaat. Qabliyahnya 22, wajibnya 4, ba'diyahnya 2. Abot itu Pak. Kalau belum kulina. Kalau sudah kulina enak. Kuncinya jangan melakukan zuhur di atas jam 12:30. Kalau sudah di atas 12:30, ayas-ayasan. Ayasan. Syukur-syukur berjamaah. Cuma kelemahannya jamaah mudah-mudahan di sini ndak ya. Ada masjid itu habis azan zuhur itu loh. Ndak lama dikomati Pak. Ndak bener itu. Sebab yang datang itu akan melakukan sholat 6 rakaat. Tahiyatul masjidnya itu 2. Qabliyahnya itu 22 kan lama itu. Kecuali memang datangnya terlambat. Saya pernah datang barusan azan selesai loh. Kok cepet men? Kok dipercepat Pak? Teng mriki modele ngeten. Oh model toh. Ya wis nek model. Jenenge model ya. Enggak betul itu. Harus ditunggu. Minimal 6 menit lah kan. Baru setelah zuhur itu 2. Nanti habis maghrib 2, habis isya 2. Bukan berarti sebelum asar itu tidak boleh. Boleh. Sebelum maghrib boleh. Sebelum isya boleh. Itu sunnah ghairu muakkadah. Baiklah, kesimpulannya apa? Karena Nabi menghendaki sisa umur yang masih dipercayakan Allah ini
kita pakai untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi warga masyarakat yang baik, dua itu tadi kita tingkatkan. Sholat dan berkepedulian sosial dengan sesama itu. Mulia di atas, mulia di bawah. Masih ingat kunci masuk surga yang dipidatokan Nabi ketika pertama kali pidato di Yasrib, di Madinah. Karena didaulat orang-orang Ansor, Nabi beri kami pegangan yang kalau kami laksanakan menjamin kami masuk surga. Masih capek lelah, di atas onta koswahnya putih terkenal itu beliau berpidato pertama, ayuhan nas, hei manusia, afsus salam, tebarkan kedamaian, wasilul arham, senangilah silaturahim, sambung kasih, wa'at imuto'am, senangilah memberi makan orang lain. Ini jalur bawah, santun, kepedulian sosial, bermanfaat untuk orang lain. Jalur atasnya waqumu billaili wan nasu niyam, tegakkan sholat malam di mana orang-orang di sekelilingmu sedang dibuai mimpi. Kalau empat ini kalian tegakkan, pertama tadi ifsa'us salam, tebarkan kedamaian, silaturahim, suka memberi makan, plus tengah malam sujud kepada Allah, tadkhul jannata bisalam, ku jamin kata Nabi, kalian pasti akan masuk surga dengan penuh kedamaian. Hablum minallahnya hebat, hablum minannasnya hebat. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana asrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik waftah lana min khazaini rahmatika fansurna al-qawmil kafirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alnal muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma wa min amalin la yurfa. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Fasubhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana